Oke, karena waktunya sudah masuk 11.30, saya akan menampilkan daftar pertanyaan dari audiens yang telah masuk. Untuk panitia silahkan ditampilkan. Oke, dari Mas Irsan di Jakarta, kepada Mas Paul, infrastruktur review itu bisa dikasih contoh apa yang harus direview dan disiapkan untuk cloud. Dan pertanyaan, oke, Mas Fauji nanti aja dulu ke Mas Paul aja dulu, Mas. Tadi menyebut soal infrastruktur review itu seperti apa sih, Mas? Bisa digambarkan secara lebih detail? Ya, simpelnya gini sih. Untuk cloud kita butuhkan apa? Contohnya di HO kita butuh apa? Arsitekturnya gimana dan infrastrukturnya gimana? Infrastruktur itu terutama ini kan, kebutuhan bandwidth-nya gimana, lonjakannya gimana. Ingat, kenapa sih hybrid cloud itu muncul? Hybrid cloud itu kan muncul gara-gara perusahaan tuh mau pakai semuanya taruh di private cloud, kemudian deviasinya mereka mau taruh di public cloud. Kan intinya seperti itu kan. Nah, kita mesti ngerti dulu kebutuhan kita seperti apa, lonjakannya seperti apa, pattern-nya seperti apa, dan dari sana kita bisa ngelihat infrastrukturnya harus dirubah gimana. Nah, contoh, kalau kita memang secara branches dan lain itu jauh lah lebih kecil dibanding Pegadaian. Kita cuma punya 70 branches lah ya. Nah, dari 70 branches itu, masalahnya adalah tiap mobil itu udah kayak brand sendiri. Tiap mobil itu harus punya, ada IoT sendiri dan harus ada komunikasi langsung ke sistem kita, ke cloud. Nah, jadi di tiap IoT kita itu langsung terconnect dengan cloud kita. Nah, itu kenapa di semua mobil kita udah ada smart SIM card. Itu ada salah satu infrastruktur yang kita rubah. Beda smart SIM card yang lain dengan yang lain adalah dengan smart SIM card ini saya bisa managing SIM card ini secara manual, secara online. Jadi saya bisa langsung ngeliatin SIM card saya penggunaannya di semua mobil saya online. Saya langsung bisa melihat masalahnya, saya langsung bisa ngeliatin sensornya. Nah, itu yang untuk mobil infrastrukturnya. Untuk yang physical kayak HO dan branches, nah, kita nanti lihatkan gimana fluktuasinya, kecepatannya, kapan dibutuhkan paling banyak. Karena ini yang selalu masalah adalah memprediksi kebutuhan. Ingat, peak time tiap bisnis beda-beda. Oke? Ingat peak time kita di mana, jadi hitungin peak time-nya, di sana jadi bisa estimasi infrastrukturnya harus seperti apa. Apa kita mau semuanya rubah jadi fiber, atau sebagian kita mau ganti dengan LTE. Ya. Nah, kemudian dari sana gimana kita ngegabunginnya ke cloud. Sebenarnya simpel kok, itu cuma hitung-hitungan logik doang. Hitungin aja gimana fluktuasinya, gimana kebutuhannya, speed paling butuh di peak time kapan, dan dari sana bisa di-derive infrastruktur yang baik seperti apa. Itu kenapa semua bisa ganti dengan smart SIM card. Oke. Berarti dari analisa itu bisa ketahuan akhirnya kebutuhannya seperti apa ya yang dibutuhkan ya. Oke, Mas Andi bisa nambahin nggak sih, Mas? Apa tuh review dan infrastruktur review itu sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan ketika mereview infrastrukturnya dan sehingga bisa mengestimasi kebutuhan cloud yang dibutuhkan. Silakan Mas Andi. Masih mute, Mas. Masih mute ya. Iya, mungkin juga secara umum ya setuju dengan Pak Paul ya. Jadi artinya kan sebenarnya jadi kebutuhan yang dinamis, yang prediksi tentang kebutuhan kedepannya itu memang menjadi penting dan memang setiap industri peak time-nya juga beda-beda. Itu penting yang dilihat. Terus kalau saya ini sebenarnya juga melihat infra itu juga ada juga dari people kita. Jadi artinya kalau adopsi cloud misalnya gitu, kalau dari saya sendiri mungkin juga pengalaman juga dari kita sendiri itu adopsi cloud juga sangat people penting, terutama mungkin tadi yang disebutkan di depan di Adit dengan Habib juga bahwa open innovation dengan open source itu something yang memang biasanya tim kita juga perlu dibiasakan. Jadi karena kalau kita mau di public cloud, di private itu yang namanya open source tuh biasanya di mana-mana. Jadi skill itu biasanya tim kita juga dibiasakan. Jadi mungkin itu bagian daripada infra yang dari sisi people-nya di luar dari misalnya kebutuhan tadi akan prediksi lonjakan ke depannya. Mungkin sekilas seperti itu. Oke, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan panitia untuk menampilkan kayak tadi soal perlindungan data pribadi. Wah, ini sensitif nih kayaknya nih ya.
Oke, bagaimana pendekatan pegadaian dalam melakukan perlindungan pribadi customer? Mungkin ini saya tempatkan di konteks acara kita bahwa bagaimana sebenarnya data perlindungan data pribadi itu ketika bisa di cloud itu siapa yang memastikan? Nah, itu mungkin Mas Bimo bisa sharing itu Mas. Bagaimana? Jadi saya harus state di awal bahwa nggak semuanya ya maksudnya gini, tidak semua penggunaan cloud kita adalah selalu berurusan dengan data pribadi nasabah. Jadi kalau memang yang berurusan dengan data pribadi adalah ketika kita melakukan analytics, customer analytics kita, dan juga itu untuk OCR ya. Ada 3 step kalau saya bilang. Pertama adalah memilih use case yang tadi saya bilang. Jadi sebisa mungkin bukan data nasabah yang kita kirim. Poin kedua adalah ketika kita terpaksa untuk melakukan untuk analisis data nasabah, kita masih melakukan hashing, gitu kan. Jadi memang nggak sedetail itu. Honestly, secara insights juga jadinya lumayan limited gitu kan. Cuman ya by the end of the day, it is what it is, right? Kita juga harus respect nasabah. For example, kita sendiri juga nggak mau data kita disebar. Ketiga juga tadi yang dibilang Mas Paul tadi, by the end of the day ketika kita ngobrol sama provider ya, kita memang ngomong sama providernya bahwa look, this is your environment, right? So all the risks belong to you. For example, ketika hacking atau segala macam, dan risk-nya purely tanggung di mereka. Dan itu kita specify dengan detail banget sih di PKS kita, bahwa for example data A, ini breaches-nya bakal jadi apa, data B, dan kawan-kawannya. Jadi memang kita terbantu banget sama tim compliance kita juga sih, untuk mendetailkan itu semua. Jadi dengan 3 layer atau train of thoughts ini, in my opinion, I do believe that we are quite, rigid lah dalam menghandle data nasabah yang terutama yang sensitif. Oke, ada tiga pendekatan itu bisa digunakan ya untuk memastikan data nggak hanya data nasabah, mungkin data penting dari perusahaan ketika dilempar ke cloud itu harus memikirkan 3 hal tersebut ya, harus melakukan 3 hal tersebut semua. Ya, meskipun impact atau insight-nya bakal limited sih. Kenapa? Meskipun insight-nya atau output-nya bakal lumayan limited, maksudnya dari sumber bisnis kita nggak akan terlalu dapat yang benar-benar kita cari. Itu downside-nya dari sumber bisnis. Oke, ya. Yang penting aman lah pasti. Mas Adit mau nambahin Mas Adit. Mas Adit mau nambahin Mas Adit? Oh iya, boleh. Jadi mungkin kalau pertanyaan tadi untuk menjaga ya, mungkin ada baiknya dimulai dari pertanyaan data mana yang akan dan perlu dimigrasikan ke cloud. Jadi saya sih setuju banget dengan Mas Bimo juga. Nggak semua data itu harus dipindahkan ke cloud. Bahkan kalau memang dirasa itu sangat penting dan sangat konfidensial, ya mungkin lebih baik jangan seperti itu. Memang pertanyaan itu harus dimulai dulu, data mana yang mau dipindahin. Tapi kalau misalnya kita istilahnya udah terlanjur di cloud ya, kalau dari IBM sendiri kita dan kayaknya kalau yang fitur ini hampir semua cloud punya, yaitu adalah bring your own key. Jadi key-nya itu yang bawa dari customer-nya sendiri, encryption-nya dan segala macam itu yang atur semuanya dari customer. Bahkan kalau dari IBM itu ada namanya keep your own key, gitu ya. Jadi ada sebuah key yang ditaruh di situ yang kalau analoginya, kalau misalnya bahkan kalau kunci itu hilang, IBM pun nggak punya hak atau nggak punya cara teknologi untuk akses data seperti itu, gitu. Jadi itu menurut saya penting sekali sih, karena itu masalah data memang sangat krusial. Itu datanya customer, datanya perusahaan gitu ya, jangan sampai memang itu bocor gitu. Nah, IBM menjaminnya dengan seperti itu, keep your own key. Kalau misalnya key-nya hilang, ya sudah, datanya hilang, IBM juga nggak bisa akses. Itu menarik sih, ya. Oke, saya juga ingin mengaitkan tadi namanya saya sebut Mas Fauzi Rahmat kan menanyakan apakah customer bisa melakukan audit terhadap penyedia layanan cloud gitu. Misalnya jika apalagi terjadi temuan meminta layanan menyelesaikan temuan yang bisa jadi tutup-tutupin gitu oleh penyedia cloud. Itu mungkin terjadi nggak customer melakukan audit kepada penyedia layanan cloud? Oke. Kalau dari IBM sendiri bisa dicek juga di websitenya. Kita bekerja sama dengan VMware dan High Trust juga dan Intel. Di situ ada banyak datanya, bisa dicek di web kita. Itu cloud kita udah audit ready sebutannya ya gitu ya. Jadi kalau memang perlu dilakukan itu bisa dilakukan, dan kita sudah certified dengan banyak seperti GDPR seperti itu dan ISO 27001 seperti itu. Jadi audit ready lah. Itu bisa dicek sih, informasinya kita udah publish secara online Mas untuk masalah audit tadi. Oke, semoga saya menjawab tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Fauzi Rahmat tentang hak audit dari customer kepada penyedia layanan cloud. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada 3 pertanyaan lagi ya.
Silakan. Oke, lebih security juga. Apakah disuruh membandingkan apakah lebih baik cloud atau on-premise jika dilihat dari sisi security? Oke, dari Mas Denny Rizky. Mungkin pertanyaannya adalah kalau dari sisi security lebih baik cloud atau on-premise? Pertanyaan ke Mas Paul dulu nih, Mas Paul. Soal keamanan, Mas, percaya cloud atau simpan sendiri? Gini, sebagus mana sebagai perusahaan bisa men-secure security-nya sendiri. Ya, terutama bukan perusahaan yang core kompetensinya di IT. Oke. Ini tergantung kalian. Jadi ini pertanyaannya bukan apakah lebih secure mana. Di on-premise bisa lebih secure, bisa banget. Mau di lockdown firewall segala juga bisa gitu. Mau bikin DMZ-nya gimana juga bisa kok. Cuma pertanyaannya, apakah kalian punya kapabilitas untuk keep up dengan teknologi? Karena teknologi itu akan berkembang terus. Nah, berarti kan kita harus alokasi resources untuk itu, tim sendiri, untuk selalu mengupdate, dan harus yakin bahwa tim kita itu selalu keep up dengan teknologi yang terbaik. Ingat, the problem with people actually the emotion. Oke. People itu problemnya emotion kan. Jadi kalau ditanyain kemudian diaudit, langsung tersinggung. Apalagi kalau orangnya orang sendiri, gitu kan. Apakah kamu keep up dengan teknologi terbaik? Susah kan? Gimana? Apakah lebih baik kamu close itu dalam kontrak? Dalam kontrak itu bilangnya breach-nya cuma boleh 0,00 sekian persen per tahun. Kalau dia menyalahgunakan, ya kita tinggal tuntut kan penalti. Ini tergantung gitu. Jadi, you want to make the most actually like secure things, it is possible. Gue nggak bilang not possible ya. It's always possible. Tapi tergantung, do you want to put your effort in that? Do you really want to put your energy there? Atau mau pusatin fokus kamu untuk core competence kamu? Kalau saya memang approach-nya beda ya. Saya memang approach-nya sebagai strategi, saya mau fokus ke core competence. Yang bukan core competence, saya kasih ke partnership atau alliance atau ke vendor. Jadi saya punya berapa level daripada partnership. Tergantung, jadi nggak ada jawaban. This is not like non-trivial question, nggak juga ya. Ya, mungkin analoginya kayak nyimpen duit di rumah atau di bank mungkin mirip kali ya. Karena ya kalau di rumah bisa aman kalau ada satpamnya 24 jam, chipnya ganti, punya lemari besi dan segala macam, mungkin bisa lebih aman. Tapi apakah kita mau menyiapkan seperti itu? Itu mungkin pertanyaan berikutnya kan. Mungkin, iya, kalau di bank dicuri tanggung jawab siapa? Bank ya kan? Banknya, betul. Oke, ya analogi yang tepat. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Silakan panitia untuk ditunjukkan. Oke, dari Mas Salomo Depi, Pak Paul, memilih layanan cloud akan sangat menentukan kesuksesan suatu bisnis ke depan. Kategori apa saja yang sangat menentukan dalam menentukan layanan cloud yang efektif dan efisien di Bluebird. Jadi, tadi mungkin sedikit disinggung, Paul, di depan, di presentasi, tapi mungkin bisa di-highlight lagi 2 atau 3 hal paling penting yang ditekankan oleh, yang diprioritaskan oleh Bluebird saat ke adopsi cloud. Silakan, Mas Paul. Bentar ya, sebentar pertanyaannya kategori yang menentukan. Saya pertanyaan balik lagi. Silakan pertanyaannya. Ya. Kategori apa yang sangat menentukan dalam menentukan layanan cloud yang efektif dan efisien dalam memilih? Oke, mungkin pertanyaannya lebih kepada apa saja aspek paling penting yang menjadi pertimbangan Bluebird dalam memilih layanan cloud. Mungkin begitu pertanyaannya. Nah, mungkin gini ya, kita juga berevolusi ya. Jadi awalnya itu memang kita dalam pemilihan cloud itu adalah seperti biasa, cuma paling murah, paling cepat. Oke. Nah, justru kita sekarang berevolusi. Jadi sekarang kita melihatnya adaptability sama independency, karena sekarang itu paling penting. Oke. Nah, ditambah juga tentu aja dengan performance-nya. Performance-nya terutama yang paling penting ada lead time kan. Lead time dan interaksi dengan alliances kita. Misalnya gini, saya punya AI-nya di satu sistem. Saya nggak tahu dia pakai cloud apa, contoh aja ya. Saya punya sistem di cloud tersendiri, di mana customer bisa akses. Nah, bagi customer yang penting apa? Lead time-nya kan. Dia mau ngapain, apa-apa, ada jawabannya cepat. Itu kenapa eBay akhirnya mati kan di Cina kan. Karena lead time. Yahoo juga mati di Cina gara-gara lead time waktu itu. Nah, sekarang gimana kamu bisa memastikan bahwa cloud yang kamu pilih
memenuhi customer experience yang kamu inginkan. Jadi baik dulu, customer experience apa yang kamu pengen? Kalau lead time paling penting, berarti salah satu kriteria yang kamu lihat adalah lead time. Jadi jadi bukan sekali lagi, kita nggak bakal ada jawaban eksak di sini. Kita butuh yang kalian butuhkan apa, yang customer kalian butuhkan apa. Lihatnya dari sana. Ini kenapa tadi kan IBM juga ngomongin tentang apa kayak namanya design thinking kan segala kan. Itu kenapa itu penting gitu. Ngertiin dulu customer experience apa yang paling penting, derive dari sana cloud apa yang kamu butuhkan. Ya, kalau cuma milih cloud doang itu gampang, kita juga melakukan kesalahan kok awalnya cuma milih paling murah paling cepat. Oke. Yang penting apa? Business outcome yang diharapkan dari adopsi cloud tersebut ya. Iya, karena itu menentukan. Jadi gini, semua harus kembali ke bisnis ya. Bisnis mau kemana? Jadi bukan IT yang menentukan. Saya tekankan jelas banget. Bisnis yang menentukan mau kemana, IT mensupport. IT itu enabler support. IT nggak boleh menentukan strategi company. Oke, sip, jelas. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir kalau nggak salah ya. Sebentar. Oke, dari Mirza di Malang. Oke, saya harus baca juga nih. Panjang banget. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan nomor 4. Saya juga ingin memilih pertanyaan nomor 4 aja sih. Dari pengalaman selama ini, mana yang lebih baik untuk digital transformation? Apakah lakukan sendiri, bekerja sama dengan mitra teknologi, atau benar-benar menyerahkan kepada pihak luar gitu untuk mendrive digital transformation? Mungkin ini pertanyaan yang lebih relevan dari topik kita. Silakan mungkin Mas Bimo dulu, Mas. Kalau berdasarkan pengalaman itu digital transformation lakukan sendiri atau kolaborasi atau memang benar serahkan ke tempat ke mitranya, Mas? Silakan Mas Bimo dulu deh, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin saya sudah sebutin ya, mazhab, karena digital transformation pasti mazhabnya beda-beda ya, Mas Paul. Cara yang mendrive di Bluebird mungkin berbeda dengan saya juga. Tapi in my opinion, fundamentalnya tadi 4 pilar yang saya bilang, business process, platforms, leadership, dan by the end of the day, kalau mana yang paling baik, menurut saya mix between both worlds ya. At least itu yang saya lakukan di sini. Satu, internally juga insight dari dalam tuh penting sekali gitu kan. Karena of course kita merubah sesuatu dari A ke B. First of all kita harus tahu A-nya. Dua, exposure atau insights dari luar itu dibutuhkan banget. Karena ya tipikal mungkin teman-teman di IBM kan juga gitu. Misalnya, saya pengen mentransformasikan Pegadaian yang financial institution, non-banking gitu kan. Experience di negara lain seperti apa sih, experience di institusi lain seperti apa sih, end game-nya gitu kan, bakal bentuknya seperti apa gitu. Kedua juga, ya tadi, harus ada orang yang di tengah-tengah tadi, seperti yang Mas Paul bilang, menjembatani antara teknologi dan bisnis, dan juga dari internal dan eksternal, which is in this case adalah tanggung jawabnya saya. Tapi, kalau saya lihat in the long run, for example in the next 10 years, mimpinya semua transformation pasti semuanya pengennya in-house, pengen internal, ya, dimana artinya tadi orang-orangnya capability-nya sudah upscaled secara jumlah juga, gitu kan. Infranya juga udah bagus, secara produk juga udah digitally ready, dan I think end game-nya adalah the company bisa mendeliver value-value transformasinya tadi, dan juga bisa mengeksekusi sendiri sih. Karena of course by the end of the day, cost-nya akan lebih rendah dibandingkan menggunakan dari. Oke, Mas Paul, soal transformasi, Mas, apakah jalan sendiri, kolaborasi dengan pihak lain, atau benar-benar kita di-drive dengan yang lain? Tadi Mas Paul ngebahas soal Airbus yang 20%, mungkin mazhabnya berbeda dengan tadi yang saya sebutin Mas Bimo. Silakan Mas Paul. Kalau strategi saya memang agak beda ya. Kalau strategi saya memang jelas banget strategi dari awal. Untuk nge-drive transformation itu lead-nya dari dalam. Tapi untuk nge-run operation-nya, bisnisnya, OPEX-nya yang lain, yang bukan core competence, saya mau kasih keluar. Nah, itu sudah saya kasih sebagian keluar. Kenapa? Karena bagi saya itu merepotkan ya untuk bisa 100% semua develop sendiri. Lebih baik saya fokus ke core competence yang saya punya, karena saya nggak punya eternity untuk melakukan itu semua.
saya harus cost conscience dan juga terhadap time dalam deliver. Kalau saya semuanya pengen ngerjain sendiri, nggak bakal selesai. Tapi untuk ngedrive-nya, itu harus ada orang yang di board. Jadi posisinya harus ada di director position untuk ngedrive transformation. Kalau posisinya di bawah itu, sorry, akan susah jalan, apalagi untuk perusahaan yang sangat hierarchical di Indonesia. Karena ini kan mentalitas Indonesia sangat hierarchical kan. Manut-manut ke atasan dan lain-lain, itu hierarchical banget kan. Nah, kalau nggak punya decision authority yang kencang, akan susah banget sih. Oke. Tapi tadi ketika implementasi tadi, misalnya AI di Bluebird gitu, akhirnya kolaborasi juga atau emang itu juga dikerjakan sendiri? Kolaborasi. Kolaborasi ya. Iya, saya maunya lebih dari 70% tuh dari di luar, 30% sendiri. Tapi mengatasi ketergantungan dengan partnernya gitu gimana ya? Kontraknya harus secure banget. Oh, oke. Karena kontrak ini yang selalu salah. Kenapa? Karena kebanyakan orang IT nggak ngerti kontrak, itu salah banget. Orang bisnis juga nggak ngerti kontrak, orang kontrak nggak ngerti bisnis. Itu selalu salah akhirnya bikin kontraknya. Oke. Nah, solusinya apa solusinya? Sekarang saya banyak temuan kan, yang sekarang harus saya perbaikin semua kan kontrak-kontraknya kan. Ya. Okay. Ya, solusinya memang mendirikan satu organisasi yang bisa benar-benar generalis banget. Nah, itu kan Mas Wisnu udah pernah lihat tim saya kan. Tim saya semuanya orangnya dari across organization kan. Ada orang dari kriminologi, orang dari sastra, orang dari project management, orang dari IT, benar-benar mix banget kan. Karena ini justru perbedaannya diversification ini yang bisa membantu kita untuk bisa jadi generalis. Jadi bisa, kita mau ngelihat kontrak bisa, ngelihat IT bisa, ngelihat bisnis juga bisa. Oke, sip. Oke, ada yang bisa menambahkan Mas Adit soal tadi transformasi Mas, mau kolaborasi atau sendiri atau sebaiknya apa tuh Mas? Ada pandangan dari pihak luar IBM yang mungkin punya pengalaman banyak. Iya, sebenarnya sih best case-nya itu sebenarnya kita udah melihat sendiri ya dari Mas Paul dan Mas Bimo ini kan kalau lihat secara historical karirnya kan mereka tadinya konsultan terus di hire seperti itu dan mereka membuild sebuah divisi baru ya, itu sebenarnya jawaban paling praktikal itu sebenarnya. Jadi menurut saya sih benar combine antara, karena gini, kalau kita serahkan semuanya ke konsultan itu juga salah menurut saya, karena ada banyak value, apalagi perusahaan seperti Bluebird dan Pegadaian, banyak value-value yang udah dibangun bertahun-tahun gitu ya, itu yang ngerti ya orang-orang dari customer, dari internal yang memang mereka sudah menjalaninya gitu ya, mungkin dari supirnya, mungkin dari orang yang mekaniknya, yang mereka mengerti, dan itu yang perlu dilibatkan juga dalam digital transformation. Makanya pentingnya untuk menggabungkan antara IT dan non-IT gitu ya. Jadi jangan saran IBM tidak menyerahkan digital transformation ke orang IT, karena memang harusnya di-combine antara dua dunia, antara IT, user, finance bahkan seperti itu, karena mereka juga harus dilibatkan gitu. Jadi digital transformation is combining dari semua aspek yang mengerti jalannya perusahaan itu sih, Mas. Oke. Ya. Oke, terima kasih semuanya atas masukannya, atas diskusi yang sangat menarik ini. Tapi karena waktunya sudah mepet, mungkin saya harus tutup webinar ini. Tapi sebelumnya saya ingin ada closing statement nih dari teman-teman. Mungkin saya juga tadi tidak mencatat buat kesimpulan, jadi saya akan menggunakan teman-teman untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar ini. Jadi kepada Mas Paul, pertanyaan pertama tadi saya kan ingin bertanya sebenarnya apa webinar ini ingin menjawab apa yang bagaimana memanfaatkan cloud dalam mendukung transformasi digital. Mas Paul, ada final statement terhadap ini, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan cloud dalam mendukung transformasi digital. Silakan Mas Paul. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi, saya sih simpel banget ya, gini, tidak ada satu jawaban buat semua, kayak nggak ada. Kembali lagi, mengerti dulu apa yang kalian sebagai bisnis butuhkan, baru derive dari sana apa yang kalian butuhkan untuk infrastruktur dan juga untuk cloud kalian. Ya. Jadi jangan pernah kalau ada konsultan bilang, oh kalian harus kayak begini, itu salah banget kalau kalian sendiri nggak ngerti dulu bisnisnya mau ngapain. Jadi ngerti dulu bisnis kalian, ngerti dulu customer kalian mau ngapain, derive dari sana. Oke, terima kasih Mas Paul. Mas Bimo, bisa nambahkan Mas? Ya,
sebenarnya persis apa yang dibilang Mas Paul tadi sih. Satu adalah no silver bullet for anything, right? Poin kedua adalah know your purpose sih. Karena digital transformation pasti tujuannya beda-beda gitu kan. Ada yang titik beratnya di purely business, which is efficiency dan new revenue generation, for example. Ada yang agak tipikal di tempat saya adalah cuma itu plus ada manusianya juga gitu kan. But by the end of the day, bottom line-nya adalah cloud adoption is a fundamental way of thinking sih gitu ya. Karena we're always talking about speed. Digital transformation is about speed, is always impact. Kalau misalnya impact-nya kelamaan, orang terasa juga pasti akan turun gitu kan. That's why kita di Pegadaian, tadi saya bilang we took risk lah di awal-awal untuk early adoption-nya kita semua menggunakan cloud. Dan mungkin buat di teman-teman yang lain yang ada practice mirip di state-owned enterprise, it's a bright future for us sih. Dan karena saya melihat di stakeholder kita juga ada mulai mindset-nya berubah. So hopefully in the next couple of years it will be easier for us juga sih untuk lebih cepat lagi dalam cloud adoption. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya, final statement berikutnya untuk Mas Andi dulu, Mas. Tadi kompleksitas, kita ngomong kompleksitas kan, tadi ada seperti interoperability dan segala macam. Ada masukan bagi para perusahaan yang saat ini sudah di cloud dan ingin menghadapi tantangan soal kompleksitas itu, interoperability itu, ada masukan dari Mas Andi nggak terkait soal itu? Iya, mungkin dari tadi berbagai diskusi yang menarik ya. Jadi saya juga tadi melihat satu yang dari Mas Paul Bluebird yang satu hal yang baru juga ke adopsi ke cloud itu dibilang one way itu juga menarik. Biasanya something yang berbeda. Jadi memang arahnya ke sana dan memang kita banyak yang mungkin kalau dari saya sendiri banyak kita nyiapin jadi tim internal kita yang jadi kompetensi center di internal, kemudian juga jadi bisa pairing juga dengan para konsultan yang memang juga advice. Itu menjadi penting kompetensi kita. Jadi dari sisi workload memang harus dipilih. Tadi juga dari Adit sempat menyampaikan Gareth method dari IBM. Itu saya sendiri sempat ikut beberapa, saya sempat ikut yang 2 hari, itu sebenarnya menarik. Jadi di awal kita memang biasanya diskusi something, mungkin mau menuju ke something, tapi actually nanti outcome-nya akan berbeda karena kita akan menerima berbagai macam masukan dari berbagai stakeholder di bisnis. Jadi itu menarik, satu diskusi, benar tadi yang dikatakan Mas Wisnu, ada brainstorm, dengan begitu kita mendapatkan banyak feedback, banyak ide-ide inovasi yang memang sebenarnya bisa berasal dari banyak area di tim kita. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Adit, mungkin bisa sedikit Mas ya kesempatan untuk promo soal IBM, IBM Gas nih. Oke, apa Mas final statement dari IBM gitu? Setidaknya audiens yang hadir kali ini bisa tercerahkan gitu apa sebenarnya yang harus mereka persiapkan ketika mulai journey to cloud atau sudah mulai journey ke cloud dan menghadapi masalah yang lebih kompleks. Silakan Mas Adit. Oke, siap. Jadi mungkin gini ya. Jadi dari semua hingar-bingar yang kita dengar soal cloud gitu ya dari berapa tahun belakangan, bahkan tadi Mas Wisnu dari 15 tahun, malah lama sekali ya. Ternyata dari selama ini hanya 20% workload enterprise itu yang udah dipindahkan ke cloud gitu, dan sisanya masih belum sebenarnya. Nah itu kenapa? Karena menurut surveinya IBM sendiri, karena memang customer mencari cloud itu yang enterprise ready. Jadi saran kami buat customer ya memang benar-benar mencari cloud yang memang itu enterprise ready. Kalau di IBM itu kita memberikan pilihan bahkan sampai ke 11 juta konfigurasi untuk servernya gitu ya. Kenapa itu penting? Karena pindah cloud itu nggak seperti pindah rumah gitu ya. Masih ada mungkin barang yang ditinggal gitu. Dan bagaimana caranya yang existing-nya Bapak Ibu itu bisa ngomong bareng gitu ya. Dan skill yang Bapak Ibu punya, udah dibangun itu masih tetap bisa dipakai ketika migrasi ke cloud. Makanya pilihan server itu penting sekali. Dan tadi juga
Mas Paul berkali-kali mengelaborasi bahwa ketika pindah ke cloud itu ya tanggung jawab cloud provider-nya sangat besar gitu. Nah, itu kalau di IBM kita bisa memberikan bahkan garansi cashback sampai 80% kalau terjadi outage gitu ya di data center-nya IBM. Itu bisa dicek juga, kita udah publish di internet juga. Seperti itu. Jadi enterprise ready sangat penting. Kedua, cloud itu tadi juga sempat disinggung juga one way gitu ya, dan bahkan kalau dari beberapa kasus di customer itu ada kayak jebakan Batman gitu ya, jadi udah terjebak terus nggak bisa kemana-mana. Jadi ketika mau adopsi cloud, adopsilah teknologi yang open standar gitu ya, dengan kalau bisa no vendor lock-in gitu, jangan sampai mau di-lock di satu vendor terus bingung mau ngapain, terus kalau udah kecemplung nggak bisa kemana-mana, itu juga bahaya seperti itu. Dan kalau di IBM kebetulan kita juga akuisisi Red Hat, kita berkontribusi sangat banyak di open source community, yang which is menurut saya mungkin banyak dari Bapak Ibu yang hadir di sini background-nya mungkin dari open source itu. Makanya ketika memilih cloud, pilihlah cloud yang memang mensupport open source tersebut, karena flexibility itu sangat penting gitu ya. Jadi open dan flexibility sangat penting. Ketiga, of course yang paling penting adalah security gitu ya. Itulah kenapa banyak perusahaan yang masih ragu gitu ya. Pilihlah cloud yang memang membuat Bapak Ibu nyaman dengan security-nya. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan kalau di IBM kita menggunakan bring your own key dan keep your own key. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk bisa memanage data tersebut seperti itu, sehingga istilahnya nggak dibohongin lah ya. Mungkin kalau memang mau diserahkan sepenuhnya juga tadi harus, kata Mas Paul, harus punya kontrak yang jelas gitu ya, transparansi itu juga sangat penting sih. Jadi saya kira ketiga itu yang bisa jadi closing statement saya, sehingga Bapak Ibu di sini bisa memilih cloud, dan bukan hanya cloud ya, memilih cloud dan teknologi yang tepat lah ya untuk digital transformasi, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adit. Sekali lagi juga kepada panelis semua, Mas Habib, Mas Paul, Mas Bimo, Mas Andi, dan juga Mas Adit. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas insight-insight menariknya yang telah di-sharing kepada audiens Lipahead kali ini. Semoga acara ini juga berhasil mencapai targetnya, yaitu membantu perusahaan dalam mengarungi pandemi dan yang penuh ketidakpastian ini. Mungkin sebelum saya tutup webinar ini, saya ingin mengingatkan peserta untuk bergabung di ekosistem info komputer, bisa di website infokomputer.go.id, di Instagram, Facebook, Twitter, segala macam. Dan setelah acara ini, Anda juga bisa mengunjungi halaman form yang bisa dilihat, bisa silakan scan QR code di layar atau kunjungi bit.ly feedback lip ahead, nanti akan dibawa ke sebuah halaman form, isi di sana termasuk isi email untuk GoFood, nanti dan isi questionnya, nanti setelah itu akan ada Anda akan mendapatkan voucher untuk menikmati makan siang atau minum kopi, minum boba, atau akan pisang goreng, apa aja lah yang bisa dibeli dengan Grab itu. Demikian, terima kasih sekali lagi atas waktu Bapak Ibu semua. Jangan lupa bulan depan kita masih akan ada Lipahead yang akan ngebahas soal artificial intelligence, automation, dan segala macam. Sekali lagi, bagaimana teknologi bisa membantu perusahaan di era pandemi seperti saat ini. Saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Komputer, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan terus.